Bosan. Nonton film, ge. Pria ini bernama Jack Michael. Dia adalah seorang agen di sebuah perusahaan penerbit buku di kota USA. Jack dikenal sangat menyebalkan oleh orang di sekitarnya karena ia sangat pandai dalam berkata dan juga beralasan. Di kantornya, ia mempunyai asisten yang bernama Aaron. Aaron berperan cukup penting untuk membantu semua pekerjaannya Jack. Tapi Aaron juga cukup tertekan mempunyai atasan seperti Jack. All your best books have everything you need to know in the first 5 pages. Woman meets man, pregnant, war, alone. Did you prepare the conference room? Yeah, PowerPoint's all set up. Nobody knows it. Get out of here. Pada hari ini, Jack sedang presentasi di kantornya, yang dihadiri para agen lain dan juga pimpinan yang bernama Samantha. Dalam presentasi Jack, ia mempunyai target untuk bisa menerbitkan buku milik seseorang yang bernama Dr. Sinja. Dr. Sinja ini adalah seorang pemuka agama yang terkenal dan sering melatih gerakan spiritual. Samantha meragukan Jack apakah Jack bisa mengajak kerja sama Dr. Sinja. Karena Dr. Sinja ini orangnya cukup sulit untuk percaya begitu saja kepada seseorang. Jack yang begitu percaya diri dengan 1000 perkataannya, ia mengatakan bahwa ia sangat bisa untuk mengajak Dr. Sinja bekerja sama. Typical New Age bullshit crap. And if anybody can sell some New Age bullshit crap, it's me. What makes you think you can talk Sinja into signing with you? Hey, I can talk anybody into doing anything. Singkat cerita, kini Jack sudah berada di tempat Dr. Sinja, dan kebetulan Dr. Sinja sedang melatih gerakan spiritual. Gerakan spiritual dipercayai bisa melihat mutiara biru yang indah di alam bawah sadarnya, apabila seseorang melakukannya dengan benar. Karena itu, Jack pun mencari perhatian Dr. Sinja dengan pura-pura melihat mutiara biru saat sedang ikut pelatihan. Illumination, let's call it the blue pearl. Sees the blue pearl. Dengan ulahnya, kini Jack berhasil bertemu dengan Dr. Sinja. Dan tanpa basa-basi, Jack langsung mengajak kerjasama Dr. Sinja untuk menerbitkan bukunya. Tetapi Dr. Sinja pun tidak tertarik untuk menerbitkan buku-buku yang telah ditulisnya. Jack kemudian meyakinkan Dr. Sinja bahwa dengan menerbitkan bukunya, maka akan ada banyak orang yang suka dengan itu. Saat sedang meyakinkan Dr. Sinja, Jack yang ingin bersandar di pohon, tiba-tiba ia tertusuk sesuatu di pohon itu. Dan tak lama, Dr. Sinja yang mendengar perkataan Jack ada benarnya, ia pun setuju untuk menerbitkan bukunya di perusahaannya Jack. I think I can help you to change the world. So, what's in it for you? And 10%, of course. Ah, shit! You agree to have my book published? That goes without saying. You have my word, sir. Remember. Oh, I'm counting on that. Setelah itu, Jack pergi ke pesta ulang tahun ibunya. Dan di sana, ibunya melihat Jack, ia pun mengira bahwa Jack adalah suaminya yang bernama Raymond. Ibunya Jack selama ini kangen dengan sosok suaminya, karena sudah lama sekali meninggalkan mereka berdua. Jack yang meyakinkan ibunya bahwa dirinya adalah anaknya, akhirnya ia pun berpamitan dengan ibunya untuk pulang. Mom, I'm Jack. I'm your son. I'm here. Keep going now. Yeah, get back to work. Love you. Sesampainya di rumah, Jack yang bersama istrinya bernama Caroline memberikan sebuah brosur rumah kepada Jack. Istrinya meminta pindah rumah karena lingkungan rumah yang ada di brosur itu lebih aman untuk pertumbuhan anaknya. Karena rumah mereka yang sekarang ada jurang yang dalam dan sangat berbahaya untuk pertumbuhan anak mereka. Tetapi Jack tidak setuju dengan permintaan istrinya, karena jika pindah rumah, mereka akan repot dan akan ada perubahan besar dalam hidup mereka. Caroline yang kesal, ia pun meninggalkan Jack untuk mencuci piring. Dan saat mereka berdua sedang berdebat, tiba-tiba ada gempa mengguncang rumah mereka. Dan setelah dicek, itu adalah sebuah pohon yang tiba-tiba saja muncul di halaman dekat kolam. I've been in an earthquake. That wasn't an earthquake. Jack kemudian bertanya dengan penjaga kebun tentang pohon itu. Tetapi penjaga kebun juga baru pertama kali melihat pohon itu tumbuh di halaman. Tak lama, Jack menyadari bahwa pohon itu adalah pohon yang kemarin melukai tangan Jack saat Jack berada di halaman rumah Dr. Sinja. This is that tree that bit me.
Di pagi harinya, Jack mendapatkan informasi dari Aaron bahwa Dr. Shinja sudah mengirimkan bukunya untuk diterbitkan. Tetapi Jack kaget setelah melihat buku Dr. Shinja yang hanya 5 halaman saja. Jack kemudian menemui Dr. Shinja untuk protes kepadanya bahwa saat ini Dr. Shinja sedang mempermainkan Jack. Vacation, right? Or the teaser, or the thank yous. Jack, you said you loved my book. I've written menus that were longer. It's a journey of self-discovery. Lalu Jack juga memberitahu Dr. Shinja tentang pohon miliknya yang tiba-tiba pindah di rumah Jack. Saat diperhatikan Dr. Shinja, ia pun menyadari bahwa saat Jack sedang berbicara, ada daun yang jatuh dari pohon itu. Dan benar saja, Jack yang melihat itu merasa aneh dan juga bingung bagaimana itu bisa terjadi dengannya. Hell? Hey, how are you doing this? You and this tree are now connected. Dr. Shinja mengatakan bahwa Jack dan pohon itu terhubung. Jadi Jack harus berusaha untuk tidak berbicara supaya daun di pohon itu tidak gugur. Karena kalau daun di pohon itu gugur semua, maka pohon itu akan mati. Dan kemungkinan Jack juga akan mati karena terhubung dengan pohon itu. Jack yang tidak percaya, ia pun mengambil kampak di rumahnya dan berencana untuk menebang pohon itu. Tetapi saat mulai menebang pohon itu dengan kampaknya, tiba-tiba Jack terpental jauh dari pohon itu. Setelah itu, Dr. Shinja mengatakan kepada Jack bahwa ia besok akan pergi ke Bolivia untuk menghadiri sebuah acara. Dan di sana juga Dr. Shinja akan mencari tahu tentang pohon yang bisa terhubung dengan manusia. Dan Dr. Shinja akan kembali dalam waktu 3 hari. Dr. Shinja menyarankan Jack untuk tetap diam, supaya daun di pohon itu tidak gugur. Don't talk for 3 days. How hard can it be? Hello! Keesokan harinya, Jack yang takut mati, ia pun tidak berani berbicara sedikit pun, dan lebih memilih menggunakan bahasa isyarat saat ia sedang berbicara dengan seseorang. Di hari pertamanya saat ini, ia harus mendapatkan ujian untuk membantu orang tua menyeberang jalan. Selain itu, Jack juga harus sabar dengan Aaron, karena Aaron memberikan laporan yang tidak jelas kepada Jack. Tak lama kemudian, Jack diminta Samantha untuk menjelaskan tentang Dr. Shinja kepada investor. Tetapi tiba-tiba Jack berkelakuan aneh di depan investor. Dan ternyata ada tupai yang sedang bermain di pohon yang terhubung dengan Jack. Sehingga membuat Jack merasa geli. Karena tidak mau mengecewakan para investor, malam harinya Jack mengajak Aaron untuk bertemu dengan investor lain. Aaron diminta untuk melakukan negosiasi dengan investor yang mereka temui saat ini. Tetapi semua itu tidak sesuai dengan harapannya Jack, karena Aaron melakukan negosiasinya dengan cara yang sangat membagongkan. How about the distillery to start off with, huh? 4 waters for the table, and this fine guy right here. Gentlemen, we don't want to play games on this. We want to be the company to broaden that fan base here. $250,000 advance against 15% of the gross. Jack, look at you sweating like a bitch. Just chill out, homie. I got this. You know, you gotta turn the volume up on that offer, homie, because I can't hear it. Mister doesn't do business with spineless jerks, Gil. Good luck, gentlemen. You'll need it. Setelah itu, Jack yang sudah di rumah, ia pun bertengkar dengan Caroline. Karena Jack menolak untuk pergi ke taman kanak-kanak menemani anaknya bermain. Caroline yang semakin kesal karena salah sangka bahwa Jack tidak mau berbicara dengannya. Keesokannya, Jack lagi-lagi diminta Samantha untuk bernegosiasi dengan investor lewat telepon. Tak lama, Jack mendapatkan telepon dari sang investor. Dan investor itu mengatakan bahwa ia akan memberikan dana sebanyak $250.000. Jack yang tidak setuju dengan jumlah dana yang diberikan, ia pun menggunakan suara mainan untuk bernegosiasi dengan investor itu. Hey, I guess Samantha told you we were interested. Hello? Yeah, baby. Great. Tetapi tiba-tiba mainan itu kehabisan baterai. Jack yang tidak kehabisan akal, ia pun meminta Aaron untuk mengambil semua mainan milik karyawan di sana, supaya bisa digunakan Jack untuk bernegosiasi. Dan untungnya, kini Jack berhasil melakukan negosiasi dan mendapatkan dana sebesar $500.000. Setelah itu, Jack pun pergi ke suatu hotel untuk menemui istrinya. Sesampainya di kamar, Jack terpesona karena istrinya sudah memakai pakaian haram. Hal itu dilakukan Caroline karena ia mencoba untuk memperbaiki hubungannya yang beberapa hari ini kurang harmonis. Tetapi sayangnya, Jack mengecewakan Caroline.
karena Jack tidak berbicara sama sekali saat Caroline menggoda Jack untuk berhubungan suami istri. It's like we've forgotten how to talk to each other. I don't even know if you love me anymore. Are you still in love with me? Okay, well then you have to say that. You have to tell me that, okay? I love you. Lalu Jack pun menjelaskan kepada Caroline tentang terhubungnya Jack dengan pohon di rumahnya. Tetapi Caroline tidak percaya dan menganggap itu adalah cerita dongeng dewasa yang konyol. Dan karena kesal, Jack pun sampai diusir oleh Caroline. Setelah itu, Jack dikabari Aaron bahwa Jack diminta Samantha untuk datang ke suatu rumah makan untuk melakukan negosiasi dengan kliennya. Sesampainya di sana, Jack yang baru saja duduk, ia pun merasa ada yang aneh dengan dirinya. Dan ternyata penjaga kebun di rumah Jack sedang menyiram pestisida ke pohon yang terhubung dengan Jack. Akibat kejadian itu, kini Jack seperti orang mabuk dan mengacaukan negosiasi dengan kliennya Samantha. Now we're all here. Marketing and rollout. You okay, Jack? But then I got high. Yes, it's all getting us all quite giddy, the whole idea of it. Tapes. Good idea. We'll be in touch. Karena kejadian itu, kini Jack dipecat oleh Samantha karena telah mengacaukan pertemuannya dengan kliennya. Dan karena ulah Jack juga, klien tersebut tidak jadi bekerja sama dengan perusahaannya Samantha. Setelah itu, Jack mengajak Aaron ke rumahnya dan memberitahu masalah yang sedang dialami oleh Jack. Lalu Aaron diminta Jack untuk memperhatikan pohon itu. Sementara Jack akan melakukan kebaikan di sekitarnya. Hal itu dilakukan Jack karena ia berpikir jika ia melakukan kebaikan, siapa tahu pohon itu akan menumbuhkan daun-daun yang baru. Dan jika pohon itu menumbuhkan daun baru, maka umur Jack akan semakin panjang. How about now? Falling as we speak. Thank you. God bless you. Then come down. Come down, mittens. Falling? Yeah, they are. I'm sorry. Malam harinya, Jack menemui Dr. Shinja di sebuah rumah makan. Jack kemudian menceritakan bahwa dirinya kehilangan istri dan juga pekerjaan karena mengalami hubungan dengan pohon itu. Dan sayangnya, Dr. Shinja yang berjanji akan menemukan jawaban dari masalah Jack, ia pun tidak menepati janji itu. Karena semua temannya tidak paham dengan masalah yang dialami oleh Jack saat ini. Kini Jack pasrah dengan keadaannya yang sekarang. Ditambah lagi dengan daun di pohon itu sudah semakin sedikit. Yang berarti umur Jack sudah tidak lama lagi akan berakhir. Dan di umurnya yang sebentar lagi akan berakhir, kini Jack memperbaiki suasana hatinya dengan damai. Dan ia mulai menemui istrinya dan juga ibunya untuk memperbaiki suasana di antara mereka. Look. You, we, eternity. Raymond, is that you? Yes. Sit. You miss Jack grow into the greatest man. I mean, Jack's my only reason to live. I love you. Selain itu, Jack memperbaiki suasana hatinya kepada setiap orang yang ia temui saat ini. Dan ia juga baru sadar bahwa perjalanan hidupnya saat itu hanya sekadar berbicara omong kosong dan tidak memikirkan perasaan orang lain. Jack merasa kalau ia tidak mendengarkan keluhan keluarga, terutama istrinya, yang ingin pindah rumah demi kebaikan mereka berdua. Dan juga keluhan sang ibu yang mencari sosok suaminya di sikap anaknya yang ia besarkan saat ini. Semenjak berubahnya Jack, kini pohon di rumahnya berdaun sangat lebat. Bahkan ada bunga yang tumbuh di pohon itu. Akibat semua kejadian itu, Jack menulisnya ke dalam buku dan menerbitkan buku itu bersama Dr. Shinja. Dan tak disangka ternyata buku itu laris di pasaran, sehingga membuat mereka bangga dengan karyanya saat ini. Dan kisah ini berakhir dengan Jack yang kembali menjalin hubungan yang harmonis dengan Caroline. Dan demi anaknya, Jack juga menuruti kemauan istrinya untuk tinggal di rumah pilihan istrinya. Jack, this is the house. This is the house I've been trying to get you to come. Wow. This is a step in the right direction. Yes. Mom.
Oh, shoot! Thank you.